Selamat berjumpa kembali. Kita akan coba mempelajari satu fungsi yang namanya present value, PV. Present value merupakan nilai saat ini dari jumlah uang yang terperinci dengan tingkat pengembalian tertentu. Uang yang diterima pada masa yang akan datang tidak bernilai sama dengan jumlah yang diterima pada saat ini dengan memperhatikan bunga. Jadi, kalau kita simpan uang di bank, maka uang yang akan kita terima pada masa yang akan datang, tentunya akan uang yang kita simpan itu akan ditambah dengan bunga, sehingga uang yang kita terima pada masa yang akan datang, nilainya tidak sama dengan jumlah pada saat kita menyimpan uang tersebut ke bank, karena ditambah dengan bunga. Nah, untuk menghitungnya, itu bisa menggunakan fungsi PV. Ya, ini bentuk fisiknya, ya, rate, number of periode, PMT, dan seterusnya. Rate itu adalah bunga yang kita dapatkan. Number number periode ini, number of periode ini, jumlah periode ini maksudnya kalau uang yang ditambahkan ke kita itu bunganya ya ditambahkan ke uang kita itu setiap bulan misalnya, berarti number of periode itu kalau seandainya 1 tahun ya berarti 12 kali ditambahkan. Jadi banyaknya periode dari penambahan bunga ke dalam uang kita. PMT dengan future value. Ya. Future value itu kalau uang yang kita simpan ke bank, kita nyimpannya hanya 1 kali. Kalau PMT itu kita menyimpan uangnya rutin ya, rutin. Jadi misalnya 6 bulan. Bulan pertama kita simpan misalnya 1 juta, bulan yang kedua kita tambah lagi 1 juta, bulan yang ketiga kita tambah lagi 1 juta, dan seterusnya. Kalau future value ini, kalau di dalam PV ini adalah uang yang kita simpan ke bank hanya 1 kali. Ya, di awal periode, misalnya di awal periode. Jadi 6 bulan, hanya di bulan pertamanya saja. Ya, kita menyimpan. Jadi nggak berulang-ulang menyimpannya. Tipe atau type, ini kurang ke sini, ini kurang geser ke kiri. Kalau seandainya 0, berarti uang yang kita simpan di bank itu adalah setiap akhir periode. Ya, kalau disimpan di akhir periode, biasanya nggak dapat bunga ya. Uang yang kita masukkan di akhir bulan, ya penghitungan bunganya kan di akhir bulan. Nggak dapat bunga di periode tersebut, dapat bunganya nanti di periode yang akan datang. Tapi kalau kita nyimpan uangnya di awal periode, ya simpan uangnya di awal, nanti di akhir periode sudah berbunga. Nah, ini ada contoh kasus. Oh, kalau ini mengenai keterangan hasilnya nanti minus atau plus ya. Kalau minus berarti apa, plus berarti apa, ini silakan dibaca di sini. Ini ada contoh kasus. Seorang pekerja memiliki uang 1 juta dan rencananya uang tersebut baru akan digunakan 6 bulan kemudian untuk keperluan tertentu. Jadi pekerja ini memiliki keperluan tertentu membutuhkan uang 1 juta, tapi keperluan itu baru akan terjadi 6 bulan kemudian. Nah, sekarang pekerja tersebut memiliki dua kemungkinan di dalam menyimpan uang tersebut. Disimpan di rumah atau disimpan di bank. Kalau disimpan di bank, maka dia mendapat bunga 2% sebulan misalnya. Ya. Nah, pekerja tersebut bingung apakah uang tersebut harus disimpan di rumah atau disimpan di bank. Mana yang lebih menguntungkan? Ya, nah, untuk itu kita bisa menghitung menggunakan present value. Jadi pekerja future value itu setelah 6 bulan itu dia memerlukan uang 1 juta. Pada saat itu di bank itu bunga 2% sebulan. Ya. 6 bulan kemudian
baru uang itu diperlukan. Dan kalau dia simpan uangnya di bank, bank akan menambahkan bunga setiap bulan. Jadi ada 6 kali berbunga. Nah, sekarang dia ingin mengetahui present value-nya untuk menentukan lebih menguntungkan disimpan di rumah atau di bank. Nah, ini menghitungnya. Ya. Ini yang A ini menghitung kalau tidak menggunakan fungsi khusus Excel. Ya, dan ternyata setelah dihitung, ya, untuk mencapai 1 juta setelah 6 bulan, ya, kalau dia simpan di bank, ya, itu cukup 887.971,4. Jadi saat ini kalau dia menyimpan uangnya 800.000 sekian ke bank, setelah 6 bulan kemudian, ya, uangnya akan menjadi 1 juta. Nah, jadi tentunya ini apa, nggak perlu 1 juta. Sebenarnya dia kalau perlu 6 bulan kemudian dia perlu 1 juta, dia cukup sekarang ini memiliki uang 800 ribu sekian, lalu disimpan ke bank, maka nanti setelah 6 bulan akan jadi 1 juta. Nah, ini dari hasil hitungannya. Ini kalau seandainya dihitung menggunakan fungsi Excel, ini hasilnya sama. Ya. Dan ini untuk membuktikan, bahwa rumusnya itu benar, ya. Jadi kita menggunakan future value, ya. Ya, future value itu kan nilai yang akan datang. Ini sudah dipelajari di video yang sebelumnya. Kalau seandainya kita punya uang sekian, disimpan ke bank, dapat bunga 2%, setelah 6 bulan, ya, akan menjadi 1 juta. Jadi hasilnya klop sama. Ya. Jadi cukup memiliki uang 800.000 sekian disimpan ke bank, nanti setelah 6 bulan, kalau seandainya setiap bulan mendapat bunga 2%, maka akan menjadi 1 juta. Jadi dia cukup sekian, ini cukup 800 sekian aja, ya, mencari uangnya. Nah, tapi kalau memang dia uangnya sudah di tangan 1 juta, ya, uangnya sudah di tangan 1 juta, uang yang 1 juta ini kalau disimpan ke bank, maka setelah 6 bulan itu akan berubah menjadi apa? 1.126.000 sekian. Jadi kelihatannya dari hasil hitungan ini adalah lebih menguntungkan kalau seandainya uangnya disimpan di bank, ya. Oke, kita coba mengerjakannya. Ya, kalau ini sih datanya diketik langsung. Kalau di tabel ini datanya tidak diketik langsung di dalam rumus, tapi dirinci di dalam sel, baru nanti disebut selnya, ya. Kita coba yang ini aja. Future value. Oke. Persen 6 bulan. Ini 2%-nya di B2, ya, ini sebulannya di C2, dipisah. Ya, ini number of periodenya di B3, bulannya di C3. Kemudian ini PP-nya ada 2. Yang ini kalau rumus biasa, ya. Yang ini kalau menggunakan Excel. Kalau rumus biasa tadi 1 juta, ya, dibagi 100% ditambah bunga ini, ya,
Kita ditambah, dipangkatkan. Ini pangkat di atas angka 6 ya. Ini bacanya karet ya, pangkat. Ya, ini hasilnya. Ya, kalau menggunakan rumus present value, bunga, banyaknya periode penambahan bunganya, PMT-nya kita nggak pakai, karena kan kita nyimpennya hanya satu kali, ya. Future value-nya di 1. Dan uang ini disimpan ke banknya di awal periode. Nah, di hasilnya minus. Kalau supaya nggak minus, maka di rumus ini kita ubah, ininya kasih min aja. Atau minnya ditaruh di depan juga boleh. Ya, ini hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Mungkin hanya formatnya aja. Tuh, ya. Tadi ngebloknya, ini yang 1 juta saya klik, nggak pakai CTRL, lalu saya tekan CTRL, klik angka yang ini, klik yang angka ini. Jadi yang keblok itu hanya 3 sel. Jadi ngebloknya yang berikutnya itu, yang awal itu nggak pakai CTRL, hanya klik biasa, yang berikutnya tekan CTRL dulu, baru klik. Membatalkan, klik lagi ya, kalau seandainya mau dibatalkan. Baru kita format dengan menggunakan rupiah Indonesia. Ini komputer saya dalam kondisi Windows-nya di setel gaya Indonesia, sehingga di dalam rumus ini untuk untuk pemisah bagian ya, pemisah bagian menggunakan titik koma. Penulisan angka, pemisah ribuannya titik, desimalnya koma. Ini hasilnya seperti ini. Kalau seandainya kita balik dengan menggunakan future value, ya, sama dengan future value, bunganya 2%, number of periodenya 6, PMT-nya enggak, present value-nya kita ngambil dari sini, ya hasilnya pas 1 juta. Kita kasih minus aja di B5-nya. Nah, pas 1 juta. Ya, gitu ya. Future value, rate-nya 2%, number of periodenya 6, PMT enggak, 1 juta. Kita kasih minus langsung aja. Ya, ini ya. Ini kalau uang 1 jutanya ya disimpan langsung ke bank akan jadi 1.100.000 sekian setelah 6 bulan. Tapi kalau dia perlu uang 1 juta 6 bulan ke depan, untuk saat ini dia hanya perlu menabung perlu menabung atau menyimpan uangnya ke bank sebesar 800.000 sekian. Ya, kalau uang yang 1 juta yang sudah dia di tangan itu langsung disimpan ke bank akan jadi 1.100.000 sekian. Jadi kalau kita lihat, lebih menguntungkan menyimpan uang itu ke bank. Ya, demikianlah perintah atau fungsi present value.